Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami akan mendengarkan kembali firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami terus-menerus dikala kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu meneranginya, supaya kami boleh menerima firman Tuhan dan itu menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat. Sekalipun saya tahu ada beberapa jemaat kita yang sedang sakit, secara khusus jemaat HKBP Bitung. Kami berdoa untuk Amang J. Sitorus, biarlah dia dipulihkan. Dia dalam sedang di ICU. Tangan Tuhan sedang melawat dia. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita sebagai hamba-hambanya, sebagai orang-orang yang mengasihinya, hanya boleh berdoa dan berdoa terus, tidak berputus asa untuk berdoa. Dan Inang juga semoga dikuatkan untuk itu. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, ini satu pernyataan yang mau meneguhkan, mau meneduhkan, mau menenangkan kepada orang-orang yang percaya. Sekaligus pernyataan ini juga mau menghampang, mau mengkritik gembala-gembala atau orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ketika itu yang tidak menjadi gembala yang baik bagi jemaat Tuhan. Kenapa saya katakan ini saudara-saudara? Meneduhkan, menguatkan, menenangkan, mendamaikan, supaya setiap orang yang menjadi gembala Tuhan Yesus, menjadi domba daripada Tuhan Yesus, dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus, orang yang percaya, orang yang mengikuti Tuhan itu bisa tenang, bisa teduh. Itu yang pertama yang harus mau dicamkan oleh firman Tuhan ini. Supaya jangan ada lagi kita yang tinggal dalam ketakutan, dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan, dalam kebingungan, dan dalam banyak hal. Ya, kadang-kadang kita bisa hidup dalam hal yang dilematis, kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan untuk melakukan sesuatu. Tetapi melalui firman Tuhan ini jangan pernah ragu-ragu lagi. Yesus menyatakan dirinya sekarang kepada kita bahwa dia adalah gembala yang baik. Artinya kalau dia adalah gembala yang baik, dia akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi domba-dombanya. Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Yesus adalah gembala dan dia akan memberikan apa yang kita butuhkan dan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Gembala itu akan membawa domba-dombanya untuk ke satu tempat di mana tempat itu penuh dengan makanan, lengkap dengan minuman, lengkap dengan tempat perteduhan, sehingga mereka boleh menikmati hidup mereka. Gembala juga akan menjamin di mana dia menjaga domba-dombanya supaya jangan sampai ada bahaya yang mengancam, serigala, harimau atau singa yang akan mengancam dan memakan domba-dombanya. Oleh karena itu kita juga harus yakin saudara-saudara dengan pernyataan Tuhan Yesus ini,
bahwa kita domba-dombanya Tuhan tidak akan dibiarkannya sendiri. Orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Yesus sebagai gembala, maka dia akan dituntun ke tempat yang aman, yang tentram, yang nyaman, yang di situ ada kenikmatan, ada makanan dan minuman, dan di situ hidup kita dipuaskan. Dengan pernyataan Yesus, saudara-saudara, pada kali ini bagi kita bahwa dia adalah gembala yang baik, maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi dengan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita dalam keterpurukan ekonomi, maka Tuhan sebagai gembala yang baik akan menunjukkan berkat-berkatnya kepada kita. Selalu saya katakan, saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan menuntun kita untuk mendapatkan pekerjaan dan income atau nafkah yang baik, yang sehingga kita bisa membutuhi keluarga kita. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi kita masing-masing akan menemukan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan berkat-berkat itu. Ada dalam Facebook saya mendengar satu slogan, ya. Orang akan berusaha untuk mencari rezekinya, tetapi rezeki itu sedang mencari orang yang bisa mendapatkannya. Jadi saudara-saudara, memang manusia yang berusaha untuk mencari rezekinya memang agak susah untuk mendapatkan rezekinya, karena rezeki itu akan ditempatkan, ditunjukkan kepada orang-orang yang Tuhan kenal dan Tuhan berkati, orang-orang yang meminta, yang berpasrah diri dan percaya kepada Tuhan. Kalau saya katakan, saudara-saudara, bahwa rezeki itu, berkat itu diletakkan di depan orang percaya itu, orang yang meminta kepadanya, itu bukan berarti bahwa dengan langsung, simsalabim langsung seperti itu, bukan. Tetapi ketika kita bekerja, berusaha, maka ada berkat itu di situ. Ada orang yang berusaha dan bekerja, bahkan mati-matian dia bekerja. Ada yang saya tahu, orang yang berjualan, kadang-kadang kan orang yang berjualan ini, apalagi saat-saat belakangan ini, yang saya tahu jarang sekali pasar-pasar buka sampai malam. Bahkan pasar sayur pun juga buka sampai malam, ya kan? Karena apa? Karena waktu pagi sampai siang hari sampai sore hari tidak cukup buat dia untuk mendapatkan berkat itu. Jadi ada banyak orang berpikir kalau masa waktu itu semakin panjang, maka berkat itu akan semakin banyak. Mungkin secara manusiawi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi saya mau katakan kepada kita, saudara-saudara, ketika kita giat, betul-betul berjuang untuk bekerja, dan terlebih apa yang mau kita perjuangkan, kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan, ini bukan soal waktu. Ini bagaimana soal Tuhan menunjukkan berkatnya kepada kita. Ada orang yang sedang santai saja, dia tidak tapi dia buka jualannya, tapi Tuhan tunjukkan kepadanya pembeli yang ramai. Kita juga pernah mengalami itu. Ketika orang tua kita berjualan. Ya. Satu ketika kita sudah malam, sudah tutup, warung sudah tutup. Ya, tiba-tiba ketika itu ada mobil bus penumpang yang mogok pas persis di depan rumah itu. Mereka ketuk rumah, ya, mereka minta tolong kepada orang tua kita, Pak, kita mogok mobil ini, bus ini.
Kita kelaparan ini. Boleh sediakan Indomie, boleh sediakan minuman, teh manis, kopi. Bayangkan satu mobil paling sedikit ada 20 orang lebih, bahkan 25 orang. Tiba-tiba, wah ramai sekali. Yang saya mau katakan saudara-saudara, mungkin satu harian orang tua saya membuka warungnya, tapi mungkin tidak ada pembeli. Tapi ketika justru dia tidur, Tuhan menunjukkan pembeli yang tidak perlu harus ditunggu-tunggu dan tidak perlu dicari. Tuhan tunjukkan, datang. Saya mau katakan kepada kita, disitulah saudara-saudara, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu gembala bagi kita. Dia bisa memberikan berkat-berkatnya, dan dia akan memberikan berkat-berkatnya kepada orang-orang yang mau digembalai, mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab domba-domba, gembala yang baik pasti akan didengarkan oleh domba-dombanya, dan domba-dombanya yang baik juga akan mendengarkan gembalanya. Itu. Jadi makanya, oleh karena itu, dengan pernyataan Tuhan Yesus ini, akulah gembala yang baik, maka yakinlah, percayakanlah, hidupmu hanya kepada Tuhan saja. Maka Tuhan akan menuntun kita kepada sukacita, kepada kebahagiaan, kepada ketentraman, kepada kedamaian. Semuanya akan cukup bagi kita. Sehingga kita tidak perlu harus khawatir, takut, dan banyak hal yang mungkin menyita pikiran kita. Yang membuat orang gampang mengalami tekanan hidup dan stres, bahkan sampai stroke dan bahkan sampai meninggal, itu karena dia selalu memikirkan bagaimana hidupnya. Saudara-saudara, ingatlah, Tuhan gembala kita. Dia mengerti apa yang kita butuhkan, dan dia akan memberikan kecukupan untuk apapun yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Makanya jangan khawatir. Tuhan adalah gembala kita. Jangan takut sedikit pun. Itu. Yang kedua, saudara-saudara, kalau Tuhan menyatakan kepada kita bahwa dia adalah gembala yang baik, maka ini mau mengatakan kepada kita, dengarkanlah dia. Ada banyak domba-domba yang tidak mendengarkan gembalanya. Sehingga apa? Sehingga tersesat. Orang-orang yang tidak mau mendengar Yesus sebagai gembala yang agung, dia akan tersesat. Dan pada saat ini ada begitu banyak domba-domba yang tidak mendengarkan, tidak mau mengikuti, karena dia pikir bahwa dia lebih pintar, dia lebih baik, dia lebih segala-galanya daripada gembala. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita, ini bukan soal pintar, ini bukan soal kaya, ini bukan soal pangkat, tapi ini soal hidup kekekalan. Gembala yang baik, Yesus Kristus akan menempatkan kita di tempat yang kekal. Mari ikuti dia. Dan ketika hamba-hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan, sekalipun itu merupakan tamparan kepada kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mau disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dengarkanlah itu. Jangan tegar tengkuk, jangan keraskan hatimu. Itu. Jangan sampai Tuhan nanti tidak akan pernah mau lagi mengingatkan kita. Kalau sampai sudah Tuhan tidak mengingatkan dan mau menatap kita, maka hidup kita hanya penderitaan saja. Lembutkan hatimu, jangan keraskan. Mari terima firman Tuhan dan arahan-arahan daripada Yesus Kristus. Ikutilah dia, dengarkanlah dia. Yang ketiga, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudaraku, Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk menebus kita. Bagaimana supaya domba-dombanya diselamatkan. Dia mengorbankan dirinya. Itu yang dia lakukan. Semoga pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak menjadi sia-sia. Dengan kita
khawatir, dan tidak mendengarkan Dia. Kita sudah ditebus dan harganya begitu mahal. Lunas dibayar oleh Tuhan. Jangan lagi tidak percaya, jangan lagi khawatir, dan jangan lagi keraskan hatimu. Dengarkanlah Dia dalam hidup, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, baik di dunia ini dan baik di sorga kelak. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu akan menguatkan, meneguhkan kami terus. Sertai hidup kami, berikan yang terbaik kepada kami, yakinkan diri kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kepada Amang Jesitorus Pom, yang pada saat ini sedang di ruang ICU. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami hanya tahu bahwa Engkau adalah gembala yang baik bagi dia dan bagi kami dan keluarganya semua. Pulihkan dia Tuhan. Itulah harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita sudah dengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala bagi kita. Oleh karena itu jangan pernah takut dengan apapun, sebab gembala yang baik akan membawa kita ke dalam sukacita, ke dalam serba kecukupan, dan membawa kita ke tempat yang aman dan tentram, damai sejahtera. Oleh karena itu apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, Tuhan yang menggembalakan engkau, dan jangan ragu-ragu untuk itu. Semoga bermanfaat, semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Sampai ketemu lagi. Shalom.